Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ke N1 ya. Oke, disiapkan dulu buku tulis ke N1-nya. Barangkali nanti kalau ada yang penting bisa ditulis di buku tulis ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Audio Jungle. Ya, baik anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Faisal akan membahas tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ya. Membahas lanjutan dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang kemarin sudah Faisal terangkan, sudah Faisal jelaskan. Ini Faisal melanjutkan ceritanya. Oke? Baik, sekarang disimak dengan baik-baik. Nah, pada Muktamar Khilafah tahun 1924, Indonesia mengutus Haji Sokor Aminoto dari perwakilan dari Serikat Islam, Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari pesantren. Akan tetapi, kedua rekan Kiai Haji Wahab Hasbullah mempermasalahkan statusnya yang tidak mewakili organisasi resmi, sehingga namanya dicoret dari daftar calon delegasi dari Indonesia. Nah, pencoretan tulisan ini memupuk kesadaran tentang arti pentingnya sebuah organisasi, khususnya organisasi ulama. Nah, dari situ para ulama mengadakan pertemuan di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab, tepatnya di Kertopaten, Surabaya, dan di situ membentuk Komite Hijaz, di mana diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, keputusan penting yang disepakati pada pertemuan tersebut adalah meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Ibnu Saud kembali ke tanah air. Jadi mengukuhkan ya, atau meresmikan delegasi itu sampai kembali ke tanah air gitu. Yang B, membentuk jamiah atau organisasi untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya Kiai Haji Raden Asnawi Kudus merupakan tokoh yang awalnya menjadi delegasi Komite Hijaz. Namun beliau ketinggalan kapal dan akhirnya tidak bisa berangkat. Akhirnya yang ke sana yaitu Kiai Haji Abdul Wahab dari utusan Indonesia bersama Syekh Ahmad Ghanaim Al-Basri, ulama Mesir, dan Kiai Haji Dahlan Abdul Qadir, pelajar Indonesia di Mekah. Nah, sekarang kita akan membahas waktu lahirnya Nahdlatul Ulama ya. Nah, berdasarkan tadi ya yang sudah Faisal jelaskan, keputusan Komite Hijaz bahwa masa tugas delegasi sampai sepulangnya dari tanah Arab. Nah, di situ setelah Kiai Haji Abdul Wahab pulang, beliau hendak membubarkan Komite Hijaz. Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencegah dibubarkannya Komite Hijaz. Beliau menghendaki komite tetap berjalan dengan tugas baru, yaitu membentuk jamiah ulama seperti itu ya. Nah, selanjutnya akhirnya pertemuan pun dilakukan di rumah kediaman Kiai Haji Ridwan Abdullah, Surabaya. Tetapi gerak-gerik para kiai itu diintai oleh intelijen Belanda dan mereka tidak mengizinkan untuk mengadakan pertemuan karena pada saat itu adalah masa penjajahan Belanda. Nah, namun dengan alasan akan menggelar hal Syekhana Khalil Bangkalan, akhirnya intelijen dari Belanda tersebut mengizinkan untuk mengadakan pertemuan. Di situ membuat strategi di mana para tamu undangan yang ada di depan rumah itu melantunkan tahlil, sedangkan para kiai di dalam rumah itu mengadakan pertemuan terbatas untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, setelah tahlilan itu lahirlah sebuah organisasi yang bernama Jamiah Nahdlatul Ulama yang
lahir pada tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Ya, syukuran jazilan, itu anak-anak yang bisa Pak Islah sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Dan tadi yang penting bisa dicatat, nanti bisa buat belajar. Seperti itu anak-anak ya. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.